Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional Angkatan 2020 dengan NPM 203300516047. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan hukum laut, udara, dan ruang angkasa secara umum, dan untuk memenuhi tugas 2 saya pada mata kuliah hukum laut, hukum udara, dan luar angkasa. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CP Arbitrase, CML, CME, CMLC, selaku pengajar pada mata kuliah hukum laut, udara, dan luar angkasa, karena telah membimbing dan mengajari saya dalam mata kuliah tersebut. Pertama-tama kita membahas definisi hukum laut, hukum udara, dan luar angkasa. Hukum laut dalam arti luas adalah hukum yang mengatur mengenai dunia pelayaran dan ketentuan-ketentuan yang mengatur laut dalam berbagai aspek dan fungsi, baik ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku 2 KUHD maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan beberapa konvensi hukum laut internasional, seperti yang tercantum dalam UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay tahun 1982. Sedangkan hukum laut dalam artian sempit ialah yang terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku 2 KUHD dengan judul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran, dengan penekanan dalam hukum yang mengatur mengenai pengangkutan barang dan orang melalui laut. Hukum laut di buku 2 KUHD adalah hukum laut yang termasuk bidang hukum dagang sebagai lex specialis, yang merupakan bagian dari hukum perdata sebagai lex generalis. Kemudian, pengertian dari hukum udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum publik ataupun perdata yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Kemudian, definisi hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hubungan antar negara-negara untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa, dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas itu dilakukan. Hukum laut sebelum disahkan konvensi PBB tentang hukum laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay. Di Montego Bay, negara Indonesia merupakan negara pantai. Hal ini dikarenakan Konvensi 1 Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan. Konvensi tidak mengenal tentang negara kepulauan, tapi hanya mengenal negara tak berpantai dan negara pantai. Konvensi 1 Jenewa sendiri menghasilkan The Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone. Kedua, The Geneva Convention on the High Sea. Ketiga, The Geneva Convention on the Continental Shelf. Keempat, The Geneva Convention on the Fishing on Conservation of the Living Resource of the High Sea. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi 1 Hukum Laut Jenewa 1958, pemerintah Indonesia pada saat itu mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut, wilayah perairan Indonesia mencakup laut teritorial Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Akan tetapi, dengan disahkannya konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut, yaitu tentang negara kepulauan pada bab 4 konvensi, dan Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut dengan UU nomor 17 tahun 1985, maka negara Indonesia berubah statusnya menjadi negara kepulauan. Di samping mengatur rezim negara kepulauan, konvensi PBB tentang hukum laut juga mengatur rezim baru tentang zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang lebarnya 200 mil dari laut dari garis pangkal dan juga landas kontinen. Dengan diakuinya ZEE ini dan juga landas kontinen, maka negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE yang telah diatur dalam UU nomor 5 tahun 1983 dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan serta hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di laut di luar laut teritorial Indonesia, yaitu landas kontinen Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan
yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Sesuai dengan doktrin Deklarasi Juanda 1957, dengan demikian zona kelautan Indonesia menjadi 1. Laut teritorial, laut zona tambahan, dan ZE berada pada sisi luar garis pangkal kepulauan. 2. Perairan dalam dan perairan kepulauan yang berada di sisi dalam garis pangkal kepulauan. Salah satu yang khas dari negara kepulauan adalah adanya perairan kepulauan, yaitu perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal kepulauan. Laut Jawa, Laut Banda, Selat Makassar adalah contoh dari perairan kepulauan. Statusnya sama dengan laut teritorial, yaitu Indonesia memiliki kedaulatan secara penuh. Walau demikian, kedaulatan penuh pada perairan kepulauan UNCLOS 1982 mewajibkan negara kepulauan untuk memberi hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan. Inilah ketentuan yang memaksa Indonesia menetapkan alur laut kepulauan, atau lazim kita sebut alur laut kepulauan ALKI 1, 2, dan 3. Kapal asing dapat berlayar secara damai melalui ALKI 1, 2, dan 3 tanpa memerlukan izin terlebih dahulu, tentu saja dengan berbagai ketentuan yang sudah diatur dalam UNCLOS. Pengakuan terhadap konsepsi negara kepulauan melahirkan garis pangkal kepulauan, dan darinya Indonesia memperoleh perairan kepulauan. Namun sisi lain, Indonesia wajib menyediakan alur laut kepulauan. Ini semacam take and give. Karena pada dasarnya sebuah konvensi internasional seperti UNCLOS adalah kumpulan dari kesepakatan-kesepakatan. Hukum udara dan hukum ruang angkasa. Setiap cabang hukum internasional memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip sendiri, juga tidak terkecuali di hukum udara dan ruang angkasa. Kedua cabang hukum itu masing-masing merupakan suatu sistem hukum yang independen. Namun demikian, ada kemungkinan untuk mengenai suatu hubungan tertentu, suatu pertautan, kekerabatan tertentu di antara keduanya. Meskipun hukum seperti umumnya dikatakan merupakan suatu rumusan tetap mengenai perangkat movement dan evolusi, namun hukum udara, airspace law, memiliki perangkat peraturan tetap yang telah dirumuskan dengan baik. Di pihak lain, hukum ruang angkasa, outer space law, masih dalam taraf pengembangan, meskipun terbukti bahwa sejumlah peraturan tertentu telah banyak yang berlaku. Prof. PH Diendrich Verschoor dalam karyanya yang berjudul Similarities with and Difference Between Air and Space Law, Primarily in the Field of International Law, Indonesia, persamaan dan perbedaan antara hukum udara dan hukum ruang angkasa, khusus dalam bidang hukum udara internasional, menerangkan bahwa Konferensi Internasional Hukum Udara yang pertama-tama diselenggarakan pada tahun 1910 setelah sejumlah balon udara milik Jerman melintasi wilayah udara di atas negara Prancis, yang mana hal ini dianggap oleh Prancis sebagai suatu ancaman terhadap keamanannya. Balon-balon tersebut adalah kendaraan-kendaraan milik negara yang digunakan dalam serangkaian operasi riset. Konferensi ini diselenggarakan di Paris, dihadiri oleh 19 negara peserta segera setelah selesainya Perang Dunia I. Perusahaan penerbangan pertama mulai operasi penerbangan berjadwal Scuddle antara London dan Paris pada tahun 1919. 9 tahun setelah konferensi pertama tersebut, di atas dibentuk Konvensi Paris. Perjanjian tersebut berlandasan adagium Romawi yang berbunyi Cuius est solum, eius usque et colum et ad inferos. Cara praktis, adagium itu berarti bahwa negara melaksanakan hak-haknya sampai pada suatu ketinggian di mana ia masih memiliki kontrol efektif terhadap ruang udaranya. Pada saat itu memang belum ada kebutuhan mendesak untuk menyepakati suatu definisi yang lebih jelas. Tujuan utama perjanjian itu adalah untuk menegakkan kedaulatan negara terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Perlu diingat bahwa Perang Dunia I baru saja berakhir dan untuk membentuk ketentuan-ketentuan dari penggunaan ruang udara. Sejalan dengan perkembangan ini, dibentuklah Convention on the Unification of Certain Rules Relating to International Carried by Air. Konvensi ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Warsawa. Ditandatangani pada tahun 1929 dan masih tetap disebut pada tiket-tiket perusahaan penerbangan. Konvensi Warsawa ini beberapa tahun kemudian diakui penciptaan beberapa konvensi internasional lain, yaitu Konvensi The Hague 1955, Konvensi Guadalajara 1961, Protokol Guatemala 1971,
Konvensi Montreal 1971, Konvensi Roma 1933, Konvensi Brussels 1938, Konvensi Chicago 1944, Konvensi Jenewa 1948, Konvensi Roma 1952, Protokol Montreal 1978, Konvensi Tokyo 1963, dan Konvensi The Hague 1970. Perkembangan yang hampir serupa telah terjadi dalam bidang hukum ruang angkasa. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Sputnik Rusia diluncurkan ke ruang angkasa, yang kemudian diikuti oleh pesawat ruang angkasa Amerika Serikat. Sejumlah negara lainnya menganggap penaklukan ruang angkasa ini sebagai suatu ancaman terhadap keamanan mereka, dan sebuah komite dibentuk oleh PBB untuk merancang peraturan-peraturan bagi kegiatan-kegiatan antariksaan. Setelah beberapa resolusi disahkan oleh PBB, sebuah perjanjian ruang angkasa Space Treaty dibentuk pada tahun 1967, 10 tahun setelah peluncuran Sputnik. Perjanjian ini didasarkan oleh atas konsep bahwa ruang angkasa outer space harus dipertahankan sebagai milik seluruh umat manusia dan harus dieksplorasi dan digunakan bagi keuntungan serta kepentingan semua negara. Definisi yang lebih spesifik tidak berhasil disepakati. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mencegah tuntutan kedaulatan di ruang angkasa oleh negara-negara secara individu dan untuk membuat ketentuan-ketentuan bagi penggunaan damai ruang angkasa. Wilayah kedaulatan Indonesia tidak hanya berada di daratan maupun lautan saja, namun mencakup pula ruang udara di atas daratan maupun lautan. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944, secara tegas menyatakan bahwa semua negara mempunyai suatu kedaulatan yang utuh dan komplit atau penuh, complete and exclusive sovereignty atas ruang udara atas wilayah kedaulatannya. Istilah complete and exclusive sovereignty mengandung arti bahwa kedaulatan di udara adalah penuh dan eksklusif. Kedaulatan yang penuh adalah kedaulatan yang mutlak, sedangkan kedaulatan yang eksklusif adalah hak negara untuk memanfaatkan dan mengatur ruang udaranya. Penggunaan istilah yang ada di Konvensi Chicago 1944 dituangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara di wilayah udara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, ada irisan antara pengaturan ruang udara yang ada di Konvensi Chicago tahun 1944 dengan peraturan hukum yang diakui secara resmi di Indonesia. Namun ironisnya, meskipun telah diatur dengan sebuah konvensi internasional, masih kerap terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara negara lain. Selain itu, rezim hukum udara tidak mengenal adanya lintas damai seperti pada hukum laut. Mengenai kedaulatan negara di atas wilayahnya, Gerhard van Gold menguatkan sejumlah 5 teori, yaitu 1. Berlaku kebebasan penuh di ruang udara seperti di lautan lepas. 2. Yurisdiksi teritorial di ruang udara sampai 1000 kaki di atas bumi dengan status udara di atasnya yang bebas seperti di laut lepas. Seluruh udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di negara-negara sahabat. Dan kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian. Berdasarkan praktek dan perkembangannya yang terjadi selama Perang Dunia I, maka status ruang udara nasional menjadi jelas, yaitu negara-negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan laut wilayah. Berbeda dengan hukum laut, pada hukum udara tidak ada hak lintas damai melalui ruang udara nasional. Yang ada hanyalah pemberian izin untuk melakukan lintas udara baik secara unilateral atau berdasarkan persetujuan bilateral maupun melalui konvensi-konvensi multilateral kepada pesawat udara sipil asing. Sekian penjelasan saya tentang hukum laut, hukum udara, dan hukum ruang angkasa secara umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.